Salam luar biasa dahsyat. Tunggu dulu, kamu terbiasa berpikir inflasi bulan puasa pasti membuat kondisi ekonomi kita memburuk. Hapus pikiran itu sekarang. Kenyataannya, meski ada perang global dan lonjakan belanja lebaran, inflasi kita justru terkendali sangat aman pada angka 3,48%. Jangan hanya ikut panik tanpa dasar. Mari kita baca kenyataan sebenarnya bersama saya di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Hari ini kita akan membahas tentang analisis inflasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) untuk bulan Maret 2026. Sahabat semua, meskipun ada perang di tingkat global dan lonjakan permintaan belanja karena bulan puasa dan Idul Fitri, inflasi negara kita nyatanya berhasil ditahan dengan sangat baik di angka 3,48% secara year on year. Banyak orang mungkin berpikir bahwa adanya perang atau momen lebaran pasti membuat harga barang tidak terkendali. Namun, fakta data membuktikan bahwa asumsi itu keliru. Pemerintah punya strategi yang efektif dan ekonomi kita tetap berjalan pada batas yang aman. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mari kita mulai pembahasannya. Realisasi Indeks Harga Konsumen atau IHK pada Maret 2026 adalah 3,48% secara year on year. Banyak orang di luar sana langsung cemas ketika mendengar kata inflasi dan berasumsi bahwa inflasi selalu merugikan masyarakat. Mari kita definisikan ulang arti makna tersebut untuk kamu. Angka 3,48% ini bukanlah tanda ekonomi yang memburuk, melainkan bukti bahwa ekonomi kita tumbuh pada rentang target pemerintah yang telah ditetapkan pada 2,5 plus minus 1%. Artinya, kenaikan harga yang terjadi sangat terukur. Ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sempat berada di angka 4,76%. Jadi, daripada kita fokus pada rasa khawatir bahwa harga barang naik, fakta sebenarnya menunjukkan bahwa laju kenaikan harga ini justru sedang melambat dan berhasil ditarik kembali ke dalam batas yang aman yang sudah direncanakan. Di sini kita bisa melihat adanya dua tekanan utama. Di satu sisi ada konflik global, yaitu perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang membuat indeks harga komoditas import atau IHIM, khususnya minyak, itu meningkat sangat tajam mencapai 42,70% secara year on year. Hal ini terjadi karena gangguan distribusi di Selat Hormuz. Di sisi lain, di dalam negeri, kita menghadapi cuaca berupa curah hujan yang tinggi yang mengganggu area produksi pertanian bersamaan dengan tingginya permintaan masyarakat untuk perayaan Idul Fitri. Sebagian orang mungkin berkata, kita pasti akan mengalami masalah ekonomi besar karena dua hal ini terjadi secara bersamaan. Namun, mari kita ubah cara pandang itu. Konsekuensi dari mengetahui kedua masalah ini secara rinci adalah pemerintah dan bank sentral bisa menyusun kebijakan antisipasi yang sangat spesifik. Karena kita tahu persis, minyak naik akibat masalah Selat Hormuz dan pangan naik karena hujan. Kita tidak merespon dengan kepanikan, melainkan dengan intervensi langsung ke sumber masalah tersebut. Mari kita lihat pada stabilitas daya beli masyarakat. Di sini bisa dilihat bahwa pertumbuhan kredit konsumsi masyarakat masih tumbuh pada angka 6,34% secara year on year. Jika inflasi memang menghancurkan kemampuan ekonomi masyarakat, seperti yang dikeluhkan oleh sebagian pihak, lalu mengapa masyarakat masih memiliki kemampuan untuk mengajukan pinjaman dan membeli kebutuhan hidup mereka? Kenyataannya, daya beli masih terjaga. Di sini juga ditunjukkan bahwa dari seluruh provinsi di Indonesia, 22 provinsi masih berada di batas atas sasaran inflasi atau masih berada di bawah batas atas sasaran inflasi. Memang
ada 16 provinsi yang berada di atas sasaran. Dengan yang paling tinggi adalah Aceh pada angka 5,31% akibat kenaikan harga perhiasan emas, penyesuaian tarif listrik, dan beras. Namun, karena kita memahami rincian per provinsi ini, penanganan inflasi itu bisa difokuskan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan perhatian. Mari kita lanjutkan pada 3 kelompok inflasi utama. Inflasi inti berada di angka 2,52% secara year on year. Lalu, kelompok volatile food atau makanan yang harganya berubah-ubah menyumbang inflasi 4,24% secara year on year. Terakhir, kelompok administered price atau harga yang diatur pemerintah mencatat inflasi 6,08% secara year on year. Beberapa dari kamu mungkin menyoroti angka 6,08%, yang harga ini diatur oleh pemerintah, dan merasa bahwa kebijakan pemerintah itu justru memberatkan. Mari kita lihat dengan spesifik agar lebih objektif. Kenaikan pada kelompok harga yang diatur pemerintah ini sebagian besar itu dipengaruhi oleh efek perhitungan perbandingan tahun lalu akibat kebijakan potongan harga listrik yang kini sudah berakhir, serta adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi yang wajar mengikuti harga global. Namun, sebagai pengimbang, pemerintah memberikan potongan harga tiket transportasi untuk Lebaran. Jadi, beban pada satu sisi diringankan secara langsung di sisi lain. Sekarang, kita membahas harga pangan secara rinci. Data menunjukkan adanya harga yang naik dan ada harga yang turun. Harga rata-rata beras tercatat sebesar Rp15.514 per kilogram. Harga daging sapi mencapai Rp142.515 per kilogram. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan dan barang impor yang rendah. Cabai rawit naik menjadi Rp71.259 per kilogram karena masalah cuaca di area tanam. Dan daging ayam ras mencapai Rp42.157 per kilogram akibat mahalnya biaya pakan ternak dari jagung dan harga bibit ayam. Namun, mari kita perhatikan sisi lainnya. Di saat yang sama, cabai merah justru mengalami penurunan harga menjadi Rp38.966 per kilogram karena panen di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang berhasil. Harga bawang putih juga turun ke angka Rp39.010 per kilogram karena pasokan yang bertambah banyak. Orang sering menyamaratakan bahwa semua harga kebutuhan pokok naik menjelang Lebaran. Dengan data ini, kita bisa membantah keyakinan yang salah tersebut. Kenyataannya, harga bawang putih dan cabai merah itu justru turun. Ini menunjukkan hukum permintaan dan ketersediaan barang berfungsi secara rasional dan bisa diprediksi. Mari kita lanjut dengan membahas tentang harga energi dan transportasi. Kita melihat adanya penyesuaian naik pada harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Seridex karena mengikuti harga pasar minyak global. Banyak yang akan berkata, pemerintah tidak peduli dengan masyarakat karena menaikkan harga BBM saat masyarakat sedang butuh uang untuk Lebaran. Niat sebenarnya bukanlah untuk membebani rakyat. Kelompok energi BBM yang disesuaikan adalah jenis non-subsidi yang secara target diperuntukkan bagi kalangan dengan kemampuan finansial yang cukup. Di sisi lain, niat pemerintah untuk membantu masyarakat luas terlihat sangat jelas pada penurunan harga jasa angkutan. Meskipun harga aftur dunia sedang naik, pemerintah menerapkan kebijakan potongan tarif pada angkutan udara, kapal laut, angkutan penyeberangan, dan kereta api secara spesifik pada masa Lebaran. Ini menunjukkan niat positif yang lebih fokus melindungi masyarakat yang akan bepergian.
Kita melihat tindakan apa yang dilakukan pemerintah melalui 3 langkah utama untuk mengamankan harga beras. Pilar pertama, penyaluran beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang mencapai 54,7 ribu ton di bulan Maret. Pilar kedua, penyaluran langsung bantuan beras sebanyak 10,19 ribu ton yang diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Pilar ketiga, mempertahankan tingkat cadangan beras pemerintah atau CBP di titik yang aman, yaitu 4,26 juta ton dengan melakukan pembelian beras dari dalam negeri sebanyak 777 ribu ton. Ada pihak yang selalu mempertanyakan tindakan nyata apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah. Jika ada yang mengeluh bahwa pemerintah hanya diam saja melihat harga beras naik, kita bisa melihat data ini. Pengadaan jutaan ton beras dan pendistribusian langsung kepada lebih dari 33 juta keluarga adalah tindakan yang sangat fisik dan sangat jelas serta terukur. Ini mengubah keyakinan yang keliru mengenai kepasifan pembuatan kebijakan atau pemerintah turut aktif untuk berpartisipasi dalam hal tersebut. Akhirnya, kita sampai pada bagian terakhir. Secara realisasi, angka inflasi 3,48% terbukti kembali masuk dan diam di kisaran tingkat atau target yang aman. Kerjasama kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pengaturan sirkulasi uang diakui efektif dalam menangani dua masalah sekaligus, yaitu hari raya dan ketegangan global. Bahkan, lembaga memperkirakan dan memproyeksikan bahwa akhir tahun 2026, angka inflasi kita itu akan aman di tingkat 2,6%. Jika sebuah negara berpenduduk ratusan juta orang dengan ekonomi yang besar saja mampu mengelola risiko dan menyesuaikan anggarannya untuk menghadapi krisis ganda, maka kamu sebagai individu juga sangat bisa mengontrol perencanaan dan pengeluaran finansial pribadi kamu dengan cara yang sama disiplinnya. Ekonomi makro yang baik ini harus bisa menjadi panduan kamu dalam mengelola keuangan harian kamu. Itulah pembahasan menyeluruh kita yang kita dapatkan dari laporan TPIP Maret 2026. Seperti yang sudah kita bedah bersama, dengan memproses informasi secara tepat dan tanpa emosi, kita mendapati bahwa ekonomi kita tetap berjalan pada rel yang telah ditentukan dan resiko-resiko yang ada secara aktif sedang ditangani oleh kebijakan yang nyata yang telah dilakukan di lapangan. Jika informasi rinci dan analisa data objektif ini membantu kamu menjadi lebih tenang dan rasional dalam memandang situasi ekonomi, ingat, tekan tombol like pada video ini. Share ke teman-teman dan grup keluarga kamu agar mereka juga mendapatkan pemahaman yang benar. Subscribe channel ini agar kamu selalu mendapatkan pembaruan analisa secara rutin dan silakan tulis di kolom komentar di bawah tentang bagaimana strategi pengelolaan keluarga atau keuangan keluarga kamu di tahun 2026 ini. Sahabat semua, angka hanyalah sebuah fakta yang tertulis. Tetapi, bagaimana kamu merespon fakta tersebut dengan rasional, itulah yang menentukan kualitas tindakan nyata dan kesuksesan finansial kamu secara utuh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di video analisa selanjutnya.